warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut membahas materi di video kali ini, silahkan teman-teman like, share, comment, and subscribe channel YouTube saya. Nah, nama saya Rizky Inayah, NIM 1814080022. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Saya jurusan Tadris IPA Fisika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di video kali ini, kita akan membahas komponen bab 1. Pertama, kita akan menganalisis isu-isu kontemporer dalam penelitian pendidikan. Merujuk kepada UNESCO Science Report 2008 oleh Vansam 2008 menyatakan ada 11 isu penting dalam kebijakan pendidikan sains. Isu A, Science in Schooling and Educational Purpose, tujuan pendidikan sains di sekolah. Tujuan yang jelas memberikan gambaran konten, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi yang akan dilaksanakan. Isu B, Access and Equity in Science Education, akses untuk pendidikan sains. Masih banyak negara di dunia yang belum memberikan kesempatan yang luas untuk warganya dalam mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan sains. Isu C, Interest in and about science, ketertarikan terhadap sains rendah. Banyak siswa dan orang tua khawatir dengan karir yang bisa dijalani anaknya melalui pendidikan sains. Isu D, How technology relate to science in education, bagaimana mengaitkan teknologi dengan pendidikan sains. Pendidikan sains harus lebih progresif dan menjadikan sains dekat dengan kehidupan nyata atau kontekstual dan bisa diaplikasikan. Isu E, The nature of science and inquiry, hakikat sains dan inquiry. Pembelajaran sains di sekolah banyak mengajarkan ilmu sains, tetapi proses sains tidak pernah atau jarang diperlihatkan sehingga terputus antara sains dengan kehidupan sehari-hari. Isu F, Scientific literacy atau melek sains. Tujuan utama pendidikan sains adalah menciptakan generasi muda yang melek sains. Isu G, Quality of learning in science atau kualitas pembelajaran sains. Perlu peningkatan kualitas pembelajaran sains, terutama sistem assessment. Isu H, The use of IC in science and technology education, penggunaan ICT dalam pembelajaran sains. ICT salah satu upaya agar pendidikan sains bersifat kontekstual, tidak lagi bersifat abstrak. Isu I, Development of relevant and effective assessment in science education, mengembangkan asesmen yang tepat dan efektif untuk pendidikan sains. Perlu pengembangan instrumen asesmen yang bersifat autentik dan bervariasi sehingga tidak hanya menilai kemampuan kognitif. Isu J, Science education in the primary or elementary years, pendidikan sains mulai dari sekolah dasar. Pendidikan sains dimulai dari tahun awal pendidikan di SD, diyakini akan membangun ketertarikan siswa terhadap sains. Isu K, Professional development of science teachers, meningkatkan profesionalisme guru. Profesionalisme guru dalam pembelajaran sains berpengaruh besar terhadap minat siswa pada sains. Jika dikelompokkan masalah pendidikan sains, 3 isu berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan pimpinan lembaga pendidikan, 7 isu berkaitan dengan kualitas dari guru sains, dan 1 isu berkaitan dengan faktor siswa dan latar belakang keluarganya. Berikut adalah masalah-masalah pendidikan yang sering kita hadapi di pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia. Yang pertama dari aspek guru. Permasalahan yang sering kita hadapi berupa strategi yang kurang tepat, cara mengajar guru yang kurang menyenangkan bagi peserta didik, afeksi guru belum bisa diteladani, penerapan tugas guru belum berjalan optimal, kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi esensial relatif kurang, tugas yang terlalu padat bagi peserta didik, kurang menerapkan disiplin bagi anak, sains disajikan secara teoritis belum menggunakan laboratorium secara optimal. Selanjutnya adalah masalah pendidikan ditinjau dari kurikulum. Isi kurikulum yang terlalu padat dan luas menuntut guru mengejar target kurikulum, karena padatnya kurikulum mengakibatkan guru tidak dapat menerapkan berbagai model pembelajaran.
Selanjutnya, masalah pendidikan dari aspek peserta didik. Minat baca relatif rendah, motivasi belajar relatif rendah, daya nalar relatif rendah, kemandirian belajar kurang, tidak punya strategi belajar yang jitu, tidak pandai memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Selanjutnya, masalah pendidikan dari aspek manajerial. Kurangnya perhatian pimpinan terhadap sarana dan prasarana sains, sulitnya meminta pengadaan alat dan bahan laboratorium, pelatihan guru belum merata, kebijakan sekolah dipengaruhi birokrasi. Selanjutnya, ada masalah pendidikan ditinjau dari orang tua atau keluarga. Kurangnya bimbingan belajar karena kesibukan atau pendidikan orang tua yang tidak mendukung, kurang menyediakan fasilitas belajar seperti ruang belajar dan buku-buku, kurang bisa membimbing anak mengerjakan PR di rumah, kurangnya orang tua memantau kegiatan anak di luar sekolah karena kesibukan. Terakhir, masalah pendidikan ditinjau dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Kurang optimalnya perhatian pemerintah dalam mengadakan sarana dan fasilitas laboratorium, kurang optimalnya perhatian pemerintah dalam pengadaan perpustakaan, kurang optimalnya perhatian pemerintah kepada kegiatan penelitian, terutama kegiatan sains murni dibanding sains terapan karena lebih bernilai ekonomis. Selanjutnya, kita akan menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Menurut Dr. Andus Mardalis, dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, dalam memilih dan menetapkan judul harus memperhatikan yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Menarik dan dapat membangkitkan minat si peneliti merupakan sesuatu yang dapat mendorong dan membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah penelitian. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Mampu di sini dimaksudkan dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian tersebut dengan didukung oleh dana yang telah diperhitungkan untuk biaya penyelesaian penelitian dengan judul yang dipilih. 3. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Peneliti sudah bekerja bersusah payah, hendaknya hasilnya berguna untuk diri sendiri, masyarakat, dan ilmu pengetahuan, sehingga dengan judul yang dipilih ada manfaatnya. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Data di sini dimaksudkan pula data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep-konsep yang kelak digunakan pula untuk menyusun hipotesa penelitian. Yang kelima, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jika terdapat dua judul yang sama, orang sering mengatakan salah satunya tiruan atau plagiat. Menurut pendapat Dr. Julian Syahnur, judul harus mencakup yang pertama menunjukkan sifat atau jenis penelitian, yang kedua menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian, yang ketiga menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama, yang keempat menunjukkan pada subjek penelitian atau unit analisisnya, yang kelima menunjukkan lokasi penelitian, yang keenam menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan, yang kedua cukup jelas dan singkat, yang ketiga berisi variabel-variabel yang akan diteliti, yang keempat judul menggambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan. Contoh judul penelitian adalah dampak penerapan model problem-based learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika di SMK Negeri 1 Pariaman. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran based learning, variabel terikatnya hasil belajar siswa, jenis penelitian adalah korelasi. Selanjutnya, kita akan menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian.
Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian ada 4 aspek. Yang pertama, aspek yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi dalam menuliskan latar belakang, kita harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan-peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang kita sampaikan berdasar hukum atau peraturan yang kuat. Contohnya adalah sebagai berikut. Aspek yang kedua adalah aspek empiris. Data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari kita melakukan penelitian tersebut. Contohnya sebagai berikut. Aspek yang ketiga adalah aspek teoritis. Pendapat-pendapat ahli intinya gini, kita dalam memberikan argumen tentang sesuatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kita sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. Contohnya landasan teoritis dapat berupa pendapat ahli yang ada di buku. Aspek yang keempat adalah aspek penelitian terdahulu. Masukkan penelitian terdahulu, penelitian yang telah ada. Ini digunakan untuk mempertegas alasan kita memilih mengembangkan hal tersebut. Penelitian terdahulu dapat kita dapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah. Tahapan penyusunan latar belakang masalah ada 3. Yang pertama, tahapan persiapan. Latar belakang yang tersusun dengan baik dan rapi membutuhkan persiapan yang matang. Yang pertama, kerangka logika penyebab masalah dampak. Yang kedua, laporan hasil penelitian terkini, misalnya dari Riskesdas, SDKI, jurnal hasil penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, buku teks yang relevan dengan masalah penelitian. Yang keempat, dokumen lainnya yang relevan. Tahap kedua adalah tahap penyusunan. Urutan penyusunan latar belakang mengikuti kerangka penyebab masalah dan dampak. Yang ketiga adalah tahap penyuntingan. Bila latar belakang telah selesai, maka sebelum melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, maka sebaiknya dilakukan editing dari sisi penulisan ejaan, tanda baca, kutipan, dan sebagainya. Terdapat 3 indikator kalimat isu yang baik, yaitu spesifik, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh semua orang, bahkan orang-orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah mengidentifikasi masalah pendidikan. Langkah yang pertama adalah menemukan masalah yang ada atau problem. Kita harus menemukan masalah yang ada pada suatu fenomena atau suatu wilayah. Umumnya, suatu hal dikatakan menjadi masalah jika tidak sesuai dengan standar atau acuan yang berlaku. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause.
Kita perlu mengidentifikasi sumber permasalahannya. Bisa jadi permasalahan tersebut disebabkan oleh masalah lain. Tahapan ini berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar masalah dari masalah yang sudah kita temukan. Langkah yang terakhir adalah menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Kita perlu merangkumnya dalam sebuah kalimat permasalahan atau kalimat isu yang komprehensif untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contohnya. Suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari oleh si peneliti. Dengan pertanyaan yang jelas, akan mudah mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor apa yang ada dalam pertanyaan penelitian tersebut, dan berikutnya memudahkan dalam mendefinisikan konsep atau variabel dalam pertanyaan penelitian. Selanjutnya, kita menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. Batasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar, dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada satu penelitian saja. Tahapan membatasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasikan masalah yang akan dikaji. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga, dukung permasalahan dengan data sesuai lapangan secara rinci. Yang keempat, deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau juga teori, kemudian gambarkan kondisi real saat itu. Fungsi batasan masalah adalah rumusan yang pertama membantu mengidentifikasi masalah sesuatu yang akan diperoleh, yang kedua memfokuskan pada suatu persoalan, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Yang keempat, menghasilkan ciri-ciri tujuan penelitian ada empat. Yang pertama, bersifat yang kelima, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan atau dalam pemecahan masalah objektif faktual. Yang kedua, prosesnya berkesinambungan adalah hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan kontribusi, yaitu untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Yang keempat, analitis. Studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel-variabelnya. Contoh dari tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian ada 6. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang
memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Yang terakhir, perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya. Contoh manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contohnya. Spesifikasi produk adalah karakteristik produk yang mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya dalam penelitian. Menjabarkan tujuan penelitian. Contoh spesifikasi produk dalam penelitian adalah sebagai berikut. Menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Asumsi merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang telah diuji sahih, pandangan ahli atau data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan. Contoh dari asumsi penelitian adalah sebagai berikut. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau jenis tujuan penelitian yang sebenarnya tercakup di dalam. Yang pertama, eksploratif penelitian. Eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua, verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga, development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Yang terakhir adalah menjabarkan definisi operasional dengan contohnya. Definisi operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Langkah-langkah menyusun definisi operasional ada 5. Yang pertama, tentukan dulu variabel apa saja yang akan diteliti. Yang kedua, carilah definisi konseptual yang tepat untuk masing-masing variabel tersebut. Yang ketiga, identifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengukur variabel-variabel penelitian telah terpenuhi. Yang keempat, pilihlah cara apa yang benar-benar akan dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel. Baik bagi kepentingan pengembangan program, tuliskan dalam bentuk narasi atau tabel. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teori dulu ini berlatar dari saya mengenai komponen verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Apabila ada jadi misalnya ada masalah nilai mahasiswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah peningkatan nilai mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.